teman-teman semuanya, kembali lagi kita akan berbagi kisah menarik bersama teman-teman dari rental khususnya. Sekarang kita kedatangan dua narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Di sini ada Mas Bayu, owner dari Platinum Rencar. Halo. Halo. Di sebelah kiri saya ada Bapak Sakim, ya. Halo, langsung sore. dari Vietnam. Vietnam, Sepenjo, ya. Sekarang ini juga owner dari Ismi Jaya Rencar. Kita di sini memang berbicara tentang perjalanan karir dunia transportasi rental. Transportasi. Lidahnya ini kayaknya lidah ini ya, lidah sambal lagi dia agak keletot-keletot susah gitu ya teman-teman. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan masalah sambal ya kan. Tujuan di sini kita akan menggali ya kan kisah menarik perjalanan karir dari awal nyampe berhasil sekarang ya. Anggap kita sudah berhasil. Kenapa? Gak punya mobil, sekarang mobilnya lebih dari 10. Bayangkan teman-teman. Siapa yang coba yang gak menarik? Amin. Ya, amin ya. Amin. Oke. Pertama kita tanya Bapak Sakim dulu deh, biar dekat. Nanti setelah itu gilirannya ke Mas Bayu. Ya. Gitu. Ya, soalnya yang dekat dulu nih. Boleh. Ya, apa sih yang menarik menurut Bapak Sakim? Kok saya bisa ngikut rental? Kalau nggak saya bisa buat usaha rental dengan Ismi Jaya Rencarnya gitu kan? Perjalanan karirnya itu dimulai dari mana gitu, bisa diceritakan ke teman-teman biar nanti teman-teman juga bisa mengikuti atau bisa mengambil sisi positifnya ya. Apa dari gang doang ya? Apa dari gang doang atau dari Mulai dari gang doang. Iya, mulai dari gang doang ya, silakan. Ya, jadi gini, sahabat Aspa Jariawan dimanapun berada. Iya. Awalnya saya pribadi itu tidak langsung Fokus. memulai usaha di bidang rental. Iya. Dengan modal yang cukup besar, dengan unit yang langsung begitu banyak. Nggak mungkin ya, suatu hal yang mungkin. Nggak mungkin, Oh, oke. kecuali kalau memang yang punya dari keturunan dari orang betul. ada lah. Kayak beliau keturunan yang banyak, mungkin Iya. bisa jadi, keturunan pedagang ya. bisa jadi. Oh, jangan dulu ya, lanjut. Jadi awal perjalanan saya itu yang sekarang sudah menggeluti dalam bidang rental, awalnya itu memang dari taksi. Taksi. Ya. Oh, taksi net ya. Ya, supir taksi dari Jakarta. Supir taksi lebih tepatnya, betul. Jangan ada gambar bebeknya. Iya. Jangan ada gambar. Banyak Pak. Bebek apa angsa? Dari yang Bebek, ada burung ya. Ya udah kesana kesini lah di bidang taksi. Iya. Nah, Terus? dan waktu itu memang taksi agak lumayan ya. Lumayan. Cuman kesini begitu datanglah online. Sempat juga saya masuk di online. Oh, sempat juga. Sempat juga. Berapa lama? Di online saya singkat sih, karena memang saya menjalani sebagai driver online itu di apa ya, season agak mulai inilah kurang. Ya, singkat cerita lah, Ya. cerita. Nah, akhirnya saya ketemu dengan teman lama Ya. yang mungkin dia sudah Coba disapa dulu temannya biar siapa tahu Ya, teman-teman ya. Mas Pujo. Ya, oh, Mas apa Bejo, ternyata ini adalah referensinya Mas Bejo yang kemarin kita tanyakan Iya, mengenai iya, dunia iya. travel. Terima kasih Mas Pujo. Ya, sangat berjasa Mas Bejo nih buat Mas Hakim. Saya kenal juga. Senang ya. Stop dulu tapi jangan diteruskan ya. Karena di sini kita bicara nggak berdua, bertiga. Siap. Siap ya. Kita lanjutkan nanti. Cukup sekilas kita sudah mendengar informasi kan. Nah, sekarang kita bertanya ke rekan saya yang sebelah kanan. Dia menceritakan kembali karir perjalanan usahanya rental gitu kan, khususnya mulai dari pertama nyampe sekarang. Apakah ujung-ujung jadi begitu ke Jakarta jadi usaha rental kan enggak ya? Prosesnya enggak ya? Prosesnya panjang. Panjang ya, bisa diceritakan ke teman-teman biar Jadi awal cerita Motivasi. saya bisa sampai menggeluti usaha rental mobil. nah, Itu awal mulanya emang saya awalnya ke Jakarta itu tidak ada modal sama sekali. berarti memang cuma bawa pakaian aja berarti ya? Cuma bawa pakaian, Pakaian. keahlian tidak ada, gitu. dan pendidikan saya sangat rendah. SD aja tidak lulus. Tapi bawa istri kan? Enggak. Oh, enggak juga. Enggak juga. Bayangin teman-teman gak bawa apa-apa loh sekarang. Bayangin gak bawa istri, gak bawa apa-apa. Ya, lanjutin. Di Jakarta itu dari tahun 96. 96. Habis itu terus saya merantau ke sana sini dari mulai office boy sampai tukang kebun di Bandung segala macam sampai akhirnya saya bertemu jodoh. Terus saya menggeluti Usaha apa dulu tuh? profesi saya sebelum menikah. Saya
driver. Oh, driver. Driver pribadi ya. Pak? Pribadi ya, bukan angkot ya? Bukan. Oh, bukan. Driver pribadi teman-teman. Jadi driver pribadi itu sampai lama banget itu, sampai lebih dari 10 tahun. 10 tahun ya? Lama sekali. Lama. 10 tahun. 10 tahun kayak Pindah. berarti melebihi cicilan kendaraan. Itu kalau cicil rumah udah mau lunas. Udah lunas ya, tapi enggak ini nyupir. Ini nyupir, nyupir sampai 10 tahun Masya Allah. 10 tahun. Karena itu emang apa keinginan saya dari saya berangkat ke Jakarta, melihat teman-teman yang tadinya dari kampung tidak punya apa-apa sampai dia punya keahlian bawa mobil terus meningkat sampai akhirnya di posisi yang dia inginkan. Iya. Sama seperti saya saat ini, mungkin pengalaman saya bagi orang-orang yang lain tidak penting dan mungkin ada juga yang udah sebagai cuman sekedar angin lewat lah gitu lah. Angin lewat lah. Gitu. Tapi ini sangat berarti sekali ya. Tapi buat saya ini berharga teman-teman. Karena kayak seperti di channel Aswan Jaya ini ya. Seperti peribahasa mungkin ya. Seperti peribahasa gini. Tak mungkin ada orang yang berhasil tanpa tanpa ada dukungan dari beberapa pihak gitu ya. Betul. Saya juga terinspirasi setelah saya menikah. Lanjut ya Pak Dudi. Ya, lanjutin. Dagang tadi ya. Pas berbicara dagang apa? Iya, dagang. Saya jualan. Jadi emang saya suka kuliner karena biasa supir pribadi itu diajar sama bosnya suka makan. Iya. Sampai akhirnya saya sama istri punya keinginan untuk jualan pecel lele. Terus saya buka cabang soto. Soto dapat 1 tahun. Berapa cabang itu? Baru dua cabang. Keinginan banyak, tapi kemampuan tidak punya, terutama finansial. Tapi bayangan inspirasi belum ada tuh, rental itu belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya? Saya kebayang justru tadinya sama dengan seperti Mas Hakim. Mas Hakim menapak dulu di online. Saya juga online. Oh, online kan juga. Bapak ya? Waktu itu online ya. Saya lupa ya. Saya juga online. Nanti lain kali saya wawancara Pak Budi. Dibalik ya. Tapi apapun itu yang penting niat kita baik semua ya. Usaha ya. Ya online. Kita berdoa waktu itu sepi. Terus kita masuk ke rental. Nah, ini yang menarik. Saya nggak akan pernah lupa dengan jasa seseorang yang mengenalkan saya. Siapa dia? Namanya Mas Supriyadi. Mas Supriyadi. Mas Supriyadi. Barangkali nonton Mas Supriyadi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak nih ya Mas Supriyadi. Semoga saya selalu bersama keluarga di Kramat Jati. Amin. Nah, saya dikenalkan sama Mas Supriyadi. Saya ke Kemang daftar aplikasi online itu 3 kali. 3 kali. Itu juga saya ketemu sama Mas Supriyadi. Labelnya label warna apa? Ada hijau, terus kuning, apa biru? Ada biru. Ada bebeknya nggak? Nggak ada. Burung-burung alasannya nggak ada ya? Nggak ada. Oke, siap ya. Nah, lanjut ya. Lanjut ya. Udah gitu, setelah itu saya. Sebentar dulu ya, sebentar. Ini mungkin dilanjut dulu berdua sebentar ya. Ya, saya mau ambilin air dulu ya buat. Ini kan tamu saya. Oh iya, haus saya. Haus ya. Bentar. Oke, saya lanjut. Waktu itu saya kenal sama Mas Supriyadi di tempat perusahaan aplikasi. Akhirnya saya online. Saya bercerita, saya waktu itu hanya punya mobil 1, itu pun kredit. Mobil apa tuh Pak? Avan. Maaf ya, kita nggak ada asisten jadi saya ngasih minum sendiri. Nggak punya asisten soalnya. Rekan-rekan yang lihat di channel ini, khususnya channel Aswan Jaya, saya suruh dulu ini. Dulu. Tanda terima kasih. Iya. Nanti beliau saya bikisin air putih ya, jangan lupa. Pasti dibawain. Lanjut ya. Ya, lanjutin. Setelah itu saya ketemu Mas Supriyadi sampai 3 kali di perusahaan aplikasi itu. Saya disarankan untuk masuk ke grup rental. Pertama kali grup rental itu tahun berapa itu? Grup rental itu tahun berapa ya? 2017 kayaknya ya? 2017. Iya, benar. Soalnya mobil saya ngambil mobil itu kayaknya masa ya? akhir 2016 ya? Sama saya kayaknya. Iya. Oke. Ya, lanjutin ya. Setelah itu udah menapak online sampai berapa tahun ya kira-kira? Saya nggak tahu lah. Saya cuman iklan aja Pak, itu iklan. 1 tahun. 1 tahun kayaknya. 1 tahun. Di perjalanan online itu 1 tahun. Itu kita lah ya. Iya. Saya. Boleh. Saya karena saya yang ditanya.
Jadi saya mengenal rental, masuk ke Berarti grup rental A. gabungnya di rental itu apakah kita sudah membawa kendaraan atau memang membawa sebuah nama Platinum apa memang tidak sama sekali? Sama sekali saya belum punya. Belum ngerti apa-apa, belum tahu apa-apa. Belum. Berarti kan dengan berjasanya orang yang tadi kita sebut Mas Supri itu, berarti memperkenalkan tentang rental juga kan? Rental, betul. Sampai sekarang ini ya. Betul, betul. Setelah masuk grup A, terus masuk lagi ke grup B, terus Grup C. segala macam lah. Sekarang ada berapa grupnya? Mungkin lebih dari 10. Lumayan banyak gitu Pak. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, inspirasi kita dengan banyaknya grup, banyaknya teman, banyak juga rezekinya ya. Amin. Amin, Jadi amin, tidak amin, hanya amin. banyak grup tapi rezekinya kurang dari grup yang kita harapkan ya. Jadi Oke. emang Kita maksudnya dalam artian kan kita sudah menangkap ya kisah cerita dalam artian dari mulai merantau, terus usaha, terus ngikut online segala macem gitu kan sekarang mungkin pertamanya itu masuk dari sebagai driver ya. betul. Jadi pertama kali menginjakan ke online itu diperkenalkan sebagai driver ya, sebagai supir rental ya. Betul. Sebagai Yang rata-rata belum punya unit ya mungkin ya. itu Hanya bawa job itu. besar. Pertama kali bawa job siapa waktu itu? Pertama kali saya bawa job dari perusahaan rental Artaren. Artaren. Om Rizky berarti ya? Om Rizky. Kenal Om Rizky? Kenal. Perusahaan Depok itu yang punya. Om Rizky. Halo. Halo Miski. Ntar japri aja ya, tenang kita urusan. Besok saya undang di sini nih yang punya Artaren nih, datang ke studio, oke? Setelah itu, setelah diperkenalkan gitu kan, terus udah buat job, kok bisa sih terpikir mempunyai platinum gitu ya, mempunyai platinum dan berdiri seperti sekarang ini. Itu juga pasti ada kan terinspirasi ya, terinspirasi dari orang lain kah? Atau memang kita punya ide atau mengikuti usaha yang udah berjalan di grup rental lainnya gitu, sebelumnya? Saya terinspirasi dari sedikit cerita Om Rizky, bos Artaren. Dia sering bercerita, tapi ceritanya nggak full. Hanya setengah-setengah biar penasaran. Setengah saya simak obrolannya dengan orang lain atau saat dia terima telepon saya dengerin. Biar bisa mengikuti gitu ya. Nah, setelah dari grup A pindah ke grup B, di situ banyak saya belajar karena di situ banyak orang-orang rental, Orang pintar lah, orang besar lah ya. orang-orang pinter. Saya sangat menghargai orang-orang pinter di sini. Orang-orang- Orang pinter saya bilang lah, Heeh. karena mereka selain ngasih saya job, mereka juga mendidik, ngasih arahan, arahan motivasi. ya. motivasi betul. Dan di situ ada beberapa orang yang sampai sekarang Tidak terlupakan jasanya. tidak terlupakan jasanya. Aduh. Sampai sekarang. Pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau saya sebutin nanti Banyak lah ya. banyak banget, soalnya nanti kalau saya nyebut si A, Ntar yang si B gak disebutin. ya, si B nggak kesebut. Pokoknya buat kum aja ya. Pokoknya full di grup Seluruh. si B itu benar-benar oke. Oke. Nah, apa kan ini kan berbicara untuk yang istilahnya inspirasi, kok saya udah obrolan sana sini kan tahu kan terpikirkan ya. Terpikirkan ini saya harus buat sendiri ya, misalnya punya platinum nih. Udah punya pertama kali membentuk platinum itu, apakah itu memang kita berjalan sendiri terpikir ke situ, apa memang masih ada orang yang support dari belakang atau memang rekan segala macam, apakah gitu kan? Itu kita jangan dijawab dulu sekarang. Oke. Siap. Tahan dulu. Dari tadi disikat dasi dulu, bilang kiri saya boring gitu jangan-jangan. Ya. Di sini kita bertanya nih ya, bertanya ke Pak Hakim. Tadi sudah menceritakan perjalanan mulai dari terbang bersama bebek biru ya. Betul. Mulai dari bebek biru, bebek kuning segala macam Sampai angsa. sekarang nyampe punya yang namanya Ismi Jaya Rencar ya. Alhamdulillah. Itu Ismi Jaya Rencar sendiri apakah memang membawa arti dari sebuah apa yang dipikirkan oleh Pak Hakim, kok bisa menjadi sebuah Ismi Jaya dan menjadi besar seperti ini, inspirasi dari manakah itu Ismi Jaya? Jadi gini sahabat Asfandea, Ismi Jaya itu saya ambil itu dari nama anak pertama saya. Anak pertama. Betul. Oh, dari anak pertama ya. Betul. Karena memang kebetulan anak pertama saya itu adalah perempuan atau putri, dan istilahnya ya mungkin dari awal suka dukanya dia sudah
apa ya, memberikan semangat jadi kepada saya. terinspirasi ya Inspirasi. dari ya Betul. doa anak, doa ayah mungkin tercurahkan di dalam namanya Ismi Jaya ini ya. Betul. Oke. Begitu seiringnya perjalanan waktu, begitu saya sudah mengenal Nah, Mas Bejo tadi. Mas Bejo tadi. Tentang Mas Bejo ya. Jangan lupa Mas Bejo. Mas Bejo. Mas Bejo. Ya. Mas Sahirin. Memberikan arahan caranya begini, harus begini, Ya. harus begitu. Di situ terpikirkan untuk istilahnya membangun usaha rental sendiri. Inspirasinya banyak lah ya. Inspirasinya banyak. Jadi pas kebetulan waktu itu saya terinspirasi, oh ya sudah pakai nama anak saya aja. Oh gitu. Jadi kalau pakai nama anak ini ada Ismi Jaya ya. Ini rekanan kita kok kenapa sih tidak terpikirkan menjadi Arum Jaya gitu? Ya kok malah jadi platinum gitu kan? Mungkin kan gitu kan latar belakang memang berbeda. Di saat ini dengan membawa nama Ismi Jaya kenapa tidak terpikirkan menjadi Arum Jaya? Ya, kan? ya. Itu sangat fenomenal. Fenomenal ya. Nama platinum Fenomenal ya. dan berdarah-darah. Berdarah-darah, berapi-api. Iya, nama itu berdarah-darah, membara supaya nama itu tetap berkibar. Tapi kalau diceritakan kayaknya nggak cukup waktunya dah. Mungkin akan saya ceritakan sedikit ya singkat. Iya ya, singkat aja Tapi singkat. Mas Hakim selesaikan dulu kan. Jangan diselesaikan. Ini kalau misalkan diselesaikan Step by step. Step. Kalau ini selesaikan saya nggak ada materi lagi ya. Jadi pada dasarnya inspirasi Ismi Jaya kan tadi dari Mas Bejo ya kan, berjalan dari saudara Mas Bejo atau saudara Mas Sahirin. Mungkin berteman banyak lagi ilmunya, banyak lagi pengalamannya gitu kan, akhirnya mengembangkanlah sendiri. Stepnya sama sih. Jadi mulai dari platinum atau Ismi Jaya semua prosesnya hampir sama, cuma latar belakang yang berbeda. Mungkin Betul. ini dari bebek, ini dari pedagang, mungkin seperti itu, sama sih nyambung. Kalau bebek digoreng ya kan jadi dijual, dah mas aja bebek didagang kan seperti itu modelnya. Sebenarnya enak-enak jualan. Enak jualan ya kalau bisa seperti itu. Makan numpang. Oke ya. Nah mungkin pertanyaan tadi mungkin singkat ya, mungkin sudah orang bisa mengambil kesimpulan atau benang merah ya dalam perjalanan karir hidup ini ya. Sekarang gini, bisa nggak berbagi tips sedikit buat teman-teman di sana gimana caranya kok menjadi bisa berjalan dengan melalui suka duka di perrentalan khususnya ya. Tipsnya apa? Misalkan contoh dari Mas Bayu kasih tips ke teman-teman, terus dan nanti dari Pak Sakim kasih tips dengan ala Pak Sakimnya, silakan. Jadi kalau saya pribadi itu begini ya. Saya itu gampang sekali mendengarkan nasihat orang sekitar saya. Tentunya yang paling baik. Cara bicara saya sebenarnya orang yang nggak bisa ngomong sebenarnya. Memang benar gemeteran gitu ya, nervous ya. Pokoknya saya nggak bisa ngomong. Tapi sekarang lancar. Sekarang lancar. Nggak tahu. Ini satu emang karena saya gaulnya sama orang-orang yang saya pikir dia punya pendidikan yang tinggi dan cara bicara dia itu artikulasinya juga jelas. Enak ya gitu kan ya. Gitu. Mengalir seperti air ya gitu. Sementara saya hanya tinggal dengerin, terus saya praktekkan. Iya. Itu gampang sekali. Terus kalau kita emang mau usaha, terutama di dunia rental, saya sendiri saya belum merasa saya ini sukses, belum. Tapi perjalanan saya di rental sampai hari ini saya sangat senang dan bangga, dan saya ucapkan terima kasih banyak pada buat orang-orang rekan-rekan yang support lah ya. Yang support, yang andil di dalam usaha saya ini. Tips saya cuma satu, cintai dan Nikmati. Bukan. Cintai pekerjaan itu. Apapun pekerjaanmu, cintai dan secara profesional. Karena kita kalau di layanan transportasi itu kita itu pelayan. Pelayan ya. Jasa. Jasa. Kita harus sungguh-sungguh. Kue itu loh. Kue itu melayani. Bahasanya. Kalau bahasa Jawanya nih, bahasanya. kue kan sopir. Nyetero yang bener, layani tamumu yang bener. Terus satu lagi, penampilan itu memang perlu. Harus perfect ya? Belum sangat. Lah, aku jadi sopir online. Itu udah kayak orang kantoran, Mas. Betul. Tapi sekali ya. Nah, sepatu Van Toppel. celananya bahan.
pakai kemeja, Rambut klimis. rambut klimis. Kayaknya bawa minyak deh, minyak goreng dari bekas jualan masih bawa minyak goreng. Itu modalnya kan udah banyak itu. Iya. Tapi saya nggak pentingin itu, yang penting saya rapi. Ah. Kalau saya rapi, tamu mau ngajak saya makan. Oh, berarti tipsnya itu ya, cintai pekerjaanmu melebihi cinta kita kepada semuanya, mungkin seperti itu ya. Sedikit saya tambahin karena hidup dengan agama akan lebih terarah. Hidup dengan Seni? Bukan. Itu terakhir. Oh, terakhir ya. Hidup dengan agama akan terarah. Hidup dengan ilmu Kan lebih indah. mudah. Lebih mudah. Hidup dengan seni akan lebih indah. Itu. 3 itu ya. 3 itu. Pokoknya 3 pilar itu jangan lupa. Kayaknya dari gunung sana itu dapatnya kayaknya bahasanya. Itu dari guru spiritual ya. Itu ceritakan nanti session berikutnya kita gali lagi tentang keseharian atau pengalaman-pengalaman Mas Bayu ini nyampe kelar, pokoknya kita kupas tuntas. Oke. Sekarang Pak Sakim memiliki motivasi dan karakter sendiri. Silahkan kasih tips teman-teman di sana. Apakah nanti bisa mau meniru gaya ini atau meniru gaya ini, tapi tujuannya sama, menghasilkan pelayanan yang terbaik buat seluruh masyarakat di Indonesia ya dalam transportasi. Ya, kasih tahu tipsnya. Jadi gini untuk sahabat Aspanjaya dimanapun berada. Kalau untuk kita dalam bidang usaha itu intinya kita harus tekun, harus rajin, rajin harus tangkal pandai gitu ya. betul. Jadi kita tuh harus betul-betul mempelajari dalam bidang kita. Menggali benar-benar. Jadi istilahnya kita jangan cepat puas lah dengan apa yang kita jangan merasa puas dengan apa yang kita hasilkan. Betul. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Betul. Jadi ya pokoknya intinya kita harus tetap bekerja keras. Kita pengalaman adalah guru yang paling berharga. Tapi ini loh Pak Sakim, kadang-kadang banyak ya, ada teman-teman kalau pengen sukses itu harus bekerja keras ya. Betul. Nah, apakah saya harus bekerja berkeringat nyangkut segala macam baru sukses? Tidak juga kan? Tidak juga. Karena semua itu mulai dari niat ya. Niat. Gitu. Kalau niat itu paling utama. Kalau kerja keras, pengen berkeringat di sawah. Di sawah, itu bukan sukses, kalau sukses jadi petani. Ini kan sebagai apa namanya? Intinya ya yang bekerja. Ini salah satu Pak Sakim ini adalah salah satu memang orang yang bekerja keras, ulet, rajin, tekun dan rajin menabung ya, tidak sombong juga. Nanti kita dapat ini di sini nih, dapat transferan. Bukan tip, transferan ya. Itu ya. Berarti dari Mas Bayu tipsnya kita harus mencintai pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Tipsnya dari Pak Sakim itu kita harus bekerja keras dalam mencintai atau melakukan sebuah pekerjaan ya. Betul. Oke ya. Karena kerja keras itu tidak akan membohongi hasil. Tidak akan membohongi hasil. Itu kayak Pak saya kayaknya. Kita tas dulu. Nah. Oke, ini kan teman-teman ya kan. Ini bukannya saya kurang sono lah kalau bahasa Sundanya mah, kurang sono itu kurang kangen. Saya sangat kangen banget, pengen jumpa lama dan ngobrol-ngobrol bareng di sini gitu kan. Tapi kan memang kita waktu punya kesibukan masing-masing ya. Betul. Nah, ini informasi juga buat rekan-rekan dan teman-teman untuk besok tanggal 6 Desember itu akan ada HUT PRJ yang keempat ya. Betul. Nah, di sini juga kan kita semua sebagai member dari Paguyuban Rental Jabodetabek, khususnya ada Ismijaya dan Platinum ya. Betul. Nah, mungkin bisa ucapan selamat atau dari Mas Bayu dulu atau dari Pak Sakim dulu untuk acara PRJ besok ya. Biar lebih menarik lagi, apa mau diucapkan bareng-bareng, mungkin kan di sini nggak ada tema ya. Mungkin dari Mas Bayu dulu lah ucapan buat PRJ besok ya. Untuk PRJ ya. Paguyuban Rental Jabodetabek gitu. Saya mewakili dari manajemen Platinum mengucapkan selamat ulang tahun untuk PRJ yang keempat. Saya tumbuh dan besar di situ. Saya mengenal rental di situ. Dan saya banyak belajar di Paguyuban Rental Mobil Jabodetabek. Ya. Mudah-mudahan di usianya yang keempat ini PRJ makin jaya, makin bermanfaat bagi member-membernya. Dan PRJ khususnya untuk rekan-rekan yang masih ingin belajar, jangan capek untuk belajar. Karena kesuksesan itu tidak akan bisa digapai dengan kedipan mata. Amin. Kamu harus belajar. Selamat ulang tahun ya, Selamat ulang tahun untuk PRJ. Ya, Pak Sakim.
Ucapan ulang tahun buat PRJ besok nih, kalau nggak datang ya nggak datang nih, kita akan backlist nih di member PRJ nih kalau nggak datang. Siap, besok, siap, ya. siap. Untuk PRJ atau Paguyuban Mental Jakarta, saya dari Ismi Jalanka mengucapkan selamat anniversary yang keempat. Semoga kedepannya makin jaya dan makin sukses buat PRJ. Amin. Dan semua buat seluruh anggota yang ada di dalam PRJ. Amin. Amin. Udah. Sudah. PRJ kuat. PRJ bersahabat. Oke rekan-rekan, mungkin itu saja untuk bincang-bincang kali ini. Next time ya kita jumpa lagi ya. Kalau memang ada waktu tolong dijadwalkan kembali. Siap. Karena memang kita kalau nggak jauh-jauh hari sulit banget ini. Ini juga saya udah seminggu kemarin nih pengen mendatangkan ke studio ini, baru bisa malam ini, baru bisa hari ini ya. Tadi sepedahan sama. Iya, tadi habis sepedahan katanya. Oke ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tidak ada kata, tidak ada omongan, kecuali hanya meminta maaf ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.